Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Hidayani. Nama saya Lia Kamalia. Kami dari kelas 93, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Guru pembimbing Bu Maria Ulfa. Kami akan mempresentasikan tentang tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, Syekh Abdul Rauf Singkil. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Mansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf Singkili pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syatariah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian, Abdul Rauf Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf Singkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid atau Terjemah Pemberi Faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Yang kedua, Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Yang ketiga, Mir'at At-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asy'ariyah li Al-Malik Al-Wahhab, atau cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Abdul Rauf Singkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Yang kedua, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Ataillah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama, di antaranya sebagai berikut: A. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, B. Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya atau dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari, C. Syekh Abdul Rahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin atau Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar.